liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ma'qudun bi nawasikum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh jamaah takziah malam yang ke-7 yang di dalam maupun di luar semua, pada malam ke-7 ini kita hadir dalam rangka mendoakan almarhum kita punya guru di sini, Ustaz Ma'ad. Mudah-mudahan yang kedaulatan kita semua menjadi asbab almarhum wal marhumah, nama-nama yang tertulis tadi khususnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga kita yang baca tentunya terlebih dahulu dapat catatan yang baik, yang sempurna. Kenapa? Karena kita datang ke sini memang nawa itu untuk mendoakan saudara yang meninggal dunia. Nah, di sini alhamdulillah banyak para asatidzah, guru-guru yang masih muda-muda, bapak-bapak yang menyaksikan atau yang mendoakan sebagai orang tua. Jadi yang tua mendoakan yang muda juga tentunya menghargai yang tua. Kan ini semuanya memang ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya terus terang bapak pribadi bersyukur kepada Allah. Kalau masih pemuda-pemuda di dalam menjalankan tugas agama, berarti kita yang tua ini bangga dan bersyukur. Mudah-mudahan agama kita ini yang kita jalani dengan berkahnya para asatidzah yang masih muda-muda yang terus berjuang, kiranya menjadi asbab agama kita diiklakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Biar bagaimana juga Bapak, Islam ini memang tinggi, tak dapat ditinggikan oleh siapapun. Walaupun bagaimana kita berusaha untuk merendahkan agama Islam tidak mungkin. Kenapa? Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau kita ini dibagai timamur bodong, kesimpulannya masih alhamdulillah. Kalau ada orang yang meninggal dunia masih guyup. Tahu nggak guyup? Bahasa kampung. Masih rempuk, masih kompak, masih sama-sama ingat bakal mati. Makanya kita rajin datang nengokin orang yang sudah mati. Bapak, saya pribadi terus terang, malam yang ke-7 ini memang gak diundang, saya datang. Kalau bukan hari-hari begini gak bakal saya datang. Kenapa? Ya karena orang cerita tentunya, Jamdani gak diundang kok datang, belum makan kali. Kalau ini tidak Pak, saya betul-betul lillahi ta'ala. Mengapa bersyukur, bangga dengan adanya persatuan yang semacam ini. Kita masih didampingi oleh pemuda-pemuda kita yang terus menyampaikan agamanya, seperti
Al-Mukarram Ananda Ustadz Kiai Haji Sarbini MA. Ini beliau nggak tanggung-tanggung 12 tahun di negeri Mesir. Berarti ilmunya cukup banyak. Timba Bapak, ambil ilmu. Ustadz Yasin walaupun nggak kemana-mana, nggak mungkin jauh, tetap ada ilmunya. Kenapa? Karena mereka semuanya belajar dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa belajar nggak mungkin manusia. Bagaimana mau dapat ilmu? Emang ilmu mesti belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu didapati dengan hasil belajar. Di samping itu yang menjadi saya ini bangga dan bersyukur, diukur dengan tempat-tempat yang lain, Pak. Kalau ada orang tali begini nih, paling banyaknya 20 orang. Malah pernah saya datang ke daerah yang luar biasa maju, ahli malam ketujuh ada 7 orang. Tapi di sini alhamdulillah sampai keluar di sana. Ini menandakan almarhum benar-benar almarhum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di sana suatu hadis mengatakan yurfa'ul adzab bi du'ail ahya. Diangkatnya seksaan itu, diangkatnya dosa itu dengan asbab banyak yang berdoa. Gitu, Pak. Jadi kata Nabi kita, dengan asbab didoakan sama yang hidup, maka yang mati selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yurfa'ul adzab bi du'ail ahya. Diangkatnya itu siksaan atau azab dengan asbab doanya orang-orang yang masih hidup. Nah, maka dari itu kita sangat penting punya anak yang masih hidup, biar doain orang tuanya. Nah, di sini keberuntungannya, Pak, orang punya anak 2, 3, 4. Orang sekarang kan lain, punya anak 2 juga kebanyakan katanya. Nah, bagaimana Ustaz kalau nggak punya anak itu semuanya jangan diizin Allah Subhanahu, bukan urusan kita, Pak. Masalah anak mah itu semuanya kehendak Allah Subhanahu. Kemauan kita. Ada yang nggak mau punya anak, merauh ya. Nah, cuma beruntung orang yang punya anak kalau anaknya betul-betul anak yang Kenapa? Waladin sholihin. Ya pula anak yang sekolah ini yang selalu mendoakan babanya atau emaknya jika meninggal dunia maupun masih. Nah, di sini makanya kata Nabi dalam satu hadis yang dikutip oleh Imam Abu Hurairah, yurfa'ul adzab, diangkatnya itu siksaan dengan asbab berdoanya orang yang masih hidup. Nah, diteruskan, laula du'ail ahya la halakil amwat. Kalau seandainya orang yang hidup kagak doain yang mati, la halakatil amwat. Bisa yang celak, yang mati hilaka semua, Pak. Kenapa? Kagak terima doa, kagak dapat doa dari anak, kagak ada yang doain. Anak 7 satu-satu nggak ada yang doain. Kenapa? Nggak pernah berdoa dia. Nggak nyampe katanya. Anggotnya nyampe makan nggak doain. Ini Nabi udah sabdakan 14 abad yang lalu, doa ini Allah yang bilang, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat Bapak Quran. Nah, ini kita udah kayak gini, kagak bilang kagak nyampe. Ngapain punya anak? Kita berusaha biar jadi anak yang belajar yang bagus. Kalau kagak jadi nggak doain. Ngapain? Ongkosin berjuta-juta habis kagak bisa baca doanya anak. Sedangkan kata Nabi kan anak yang soleh yang mengangkat derajat manusia atau orang tua. Nah, maka dari itu Bapak, pada malam ini alhamdulillah kita ini dipersatukan oleh Allah
di musola yang demikian indah atas rehab Bapak Haji Suryono, alhamdulillah. Nah, makanya pada malam yang ketiga waktu itu saya datang, mari tetangga-tetangga yang dekat kita isi ini musola supaya betul-betul musola ini syiar agamanya. Kenapa? Karena emang yang ngisi musola atau masjid orang yang beri. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Emang orang yang mau di masjid apa sama di madrasah atau apa di musola emang orang yang ada imannya. Kalau ada imannya mak, oh gemeter ke masjid, musola. Ada bangun tuh dulu. Kenapa? Karena ilmu agamanya kagak ada, gak dididik oleh orang tuanya, gak diajar. Gak bisa, makanya ini akhir zaman Bapak boleh tahu. Ini tuh kita bingung nih. Bagaimana anak-anak kita belajarnya sekarang ini lagi sulit begini. Ini Bapak bisa ngajarin di rumah. Kadang-kadang gak bisa ngajarin babanya, mana nangis doangan. Ustaz, apa? Ya Allah saya bagaimana anak saya nggak ada yang ngajarin, nggak bisa. Nah inilah makanya mau bilang apa, ini namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan dari Allah barangkali. Bagaimana cobaannya? Nah ini perlu kita perhatikan, makanya mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya betul-betul kita ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, masalah mati Bapak gak usah dipikirin. Pengen mati banget gua jangan, bisa gantung diri, naudzubillah. Kan ada orang pengen mati gantung naudzubillah, namanya su'ul khatimah, itu sejahat mati kalau begitu. Namanya mati bunuh diri. Biar orang miskin banget kalau boleh jangan ada yang bunuh diri. Tuhan kagak redho. Bener Pak. Nah ini kadang-kadang ada orang bunuh diri minum baygon. Nah ini makanya saya sedikit berpesan, mari zaman yang sudah tua barangkali ini udah 2020 tahun 2020 itu udah tua ya Pak ya. Tua barangkali. Kalau udah tua kan biasa pegal. Ini kita pada tua apa? Pegal ya, mana Bapak Haji? Pak Haji Masono ya? Oh iya, ya Pak Haji ya? Pak Haji Masono ya? Pada tua pegal kan? Pada pegal nih, sila pegal, duduk, diri, jalan, pegal semua Pak, udah tua mah. Nah makanya ibadah selagi masih mau muda kita nih komsam gobla komsin kan begitu disuruhnya. Siap siaga pada saat datanya 5, apa punya 5 sebelum datang yang 5. Pertama ya Syekh Hatak gobla aromik, Syekh Hatak gobla sakobi, sehatmu sebelum datang saat. Udah sakit apa makan opor kagak enak, bener dah. Apalagi makan bang tempe sama tahu. Opor ayam dibawain sama anak kita, apa kita bilang? Ya anakku, gua lagi sakit tuh bawain opor, nggak enak makan, pahit mulut. Nah coba bawain kemarin pas bulan masih sehat. Wah dibilang apa jawabnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mama, begini gitu. Anak kita bawa opor lah udah sakit baru dibawain kita lagu kita, ya kan? Orang maling begitu. Tahu dah. Nah ini bojong ya, sama bojong mah. Nah oleh karena itu mari kita mengoreksi diri ya Bapak ya. Kalau kita besok bakal mati, cari bekal sebelum mati. Kita bakal mati nggak? Mati. Semua, bukan insya Allah semua mati. Kullu nafsin. Mana ada manusia yang lumsumin, mendingan ular. Ular makin lumsumin kata orang kampung. Lumsumin apa itu? Manusia maling lumsumin. Yang sehat mati. Yang sakit apa lah?
Kadang-kadang yang sehat, yang sakit hidup panjang. Tiba keselap mati begitu. Langsung ajal datang mati. Karena memang ada hadisnya, la mauta illa bil, manusia pada diapain nggak bakal mati kecuali ajal. Kalau udah ajal mah biar lagi makan Pak, nih lagi makan disuapin bini kita, tak macam baru mati. Naudzubillah. Kalau bilang apa? Akhirnya bilang innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kebetulan kita lagi ibadah, itu untung matakap gaplek mati. Naudzubillah. Belum sempat bertobat saudara-saudara sekalian. Nah ini mudah-mudahan guru kita karena guru dia nih karena guru dia makanya diundang duluan. Teman-temannya udah pada duluan nyusul. Seperti yang sebaya dengan dia Kakanda Jabar, Ustaz Dani, dan di situ tuh berbagi tanahnya, berbagi angin itu semua sepangkat itu semuanya asalnya murid saya punya orang tuh. Bukan yang ngomongin orang tua saya Pak, emang betul tanah aja nih. Gimana mengaji kalau bukan situ dulu? Nah termasuk ini almarhum. Tuh. Nah maka saya menghimbau kepada Bapak, bersyukurlah kalau kita punya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Rob, Engkau kasih saya anak. Didik tuh anak dalam pendidikan agama Allah Subhanahu, supaya besok kita mati anak kita doain Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah ya Rob, katanya anak, ampuni dosa bapak saya, dosanya saya. Kasihanilah ya Rabb bapak sayangnya saya sebagaimana dia menyayangi saya pada waktu saya masih kecil. Jadi kita berdoa sebagai anak minta supaya bapak kita disayang oleh Allah Subhanahu. Itu artinya Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu bahasa kononya Pak. Bahasa kitanya di sini, ya Allah sayangin bapak saya, nya saya sebagaimana dia sayang sama saya waktu saya kan. Kadang maaf, saya tanya bapak, ada nggak bapak sama emak ngelepak anaknya masih baik? Nggak ada, emang sayang banget. Saya pulang dari mana dicium, nang nanti nggak ada itu. Biar diberakin rumahnya tetap aja sayang, betul. Nah kita pengen bapak kita biar digituin oleh Allah Subhanahu. Nah bagaimana kita mau bapak kita bisa digituin, kita sendiri nggak punya apa-apa. Subhanallah. Kita sendiri ibarat mandi nggak pernah mandi. Bagaimana bapak kita juga dapat keadaban orang itu nggak pernah mandi. Nah di sini perlunya kita mendatangi kematian. Jadi buat jadi contoh kapabil mauti cukup sebetulnya Pak. Kalau lihat orang mati kita jenazah cukup, udah nggak pakai ngaji nggak. Lihat aja contoh tuh. Kalau lihat orang mati lihat itu aja contoh udah. Biar berpikir ya Allah ini dia kadang dia gua besok. Sedangkan gua ini belum ngapa-ngapain, ibadah belum, tobat belum, ya Allah. Begitu musimnya, makanya kata Nabi, kapabil mauti cukup. Nasihat yang paling ampuh itu kalau udah kita lihat orang mati. Kenapa kita pasti, bukan insya Allah, pasti mati. Cuman sayang bekal kita belum pun. Nah kita mau pergi haji aja kita mesti punya bekal. Betul. Pergi haji bakal dipulangin soalnya nggak diparoin ya, misalnya. Nih, misalnya Sardini yang 12 tahun di sana. Itu duit dikembaliin Pak di sana separuh buat. Masih bingung kita kalau nggak ada saudara kita yang pada bagiin, ya kan Mas ya. Kadang di karantina kan ngarep-ngarep. Ya saudara gue kata dia punya pikiran darah aku ini. Kan begitu. Itu masih hidup. Apa kalau udah mati sama siapa ada yang minta bantuannya, sama siapa ada yang minta dikiriminnya, kecuali anak yang soleh. Nah makanya alhamdulillah kepada Ananda Sayan dengan saudara-saudaramu ya, ini udah diberikan ini sawah ya, tempat usaha lahan, tinggal tinggal garapnya
Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menjaga, bisa menggarap, bisa menempati yang sebaik-baiknya, supaya musola tetap menjadi musola yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukup, saya sedikit lebih kurang mohon maaf, dan akhirnya mari kita Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memelihara kita semuanya. Allah pelihara anak-anak kita, istri-istri kita, anak mantu cucu kita, agar anak yang solehin dan solehah. Wabil khusus kepada orang tua di sini, istri dan anak mantu daripada Ustaz Naat. Mudah-mudahan semuanya mereka jangan anak yang solehin dan solehah.